wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ibu, apa Pagi. kabar? Baik. Baik, sehat ya? Ya. Dan kita juga walaupun berkumpul tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, tadi sudah cuci tangan ya, dan menjaga jarak. Nah, baik Ibu-ibu, sudah tidak sabar lagi untuk memulai sesi kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Iis yang telah menyediakan tempat ya, memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Nah, ibu-ibu kemarin masih ingat kan pelajaran atau materi sebelumnya? Ya, masih ya, tentang disabilitas. Nah, sekarang kita akan memulai materi baru ya, tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, jadi saya pandu ya ibu-ibu supaya kegiatan ini bisa membawa berkah. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu-ibu tolong pasang lagi ya name tag-nya ya, namanya jangan lupa supaya saya bisa panggil dan bisa lebih kenal satu persatu. Ya, hari ini kita akan membahas modul kelima ya, tentang kesejahteraan sosial. Terutama materi kali ini akan lebih fokus kepada lansia. Oke. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya ibu-ibu tahu pengertian lansia itu seperti apa, kondisi dan permasalahan umum pada lansia seperti apa, bagaimana prinsip melayani lansia, bagaimana tipe atau sifat umum lansia, bagaimana kekerasan dan penelantaran terhadap lansia, juga upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap lansia ya. Oke, jadi sekarang kita akan bermain rantai kata ya ibu-ibu. Jadi di sini berbaris ya, ibu menghadap ke situ. Ya, oke. Nah, jadi saya akan membisikkan satu kalimat, dua kalimat ya. Nanti ibu-ibu saling baku bisik, baru nanti yang paling terakhir itu yang harus kasih tahu kalimatnya apa. Oke, siap? Ya. Oke, saya bisik. Oke, siap. Silakan Ibu Muli, apa? Lansia bukan Ya. beban, lansia adalah masa depan. Lansia adalah masa depan, apakah benar jawabannya Ibu Nabila? Salah. Salah harusnya. Lansia bukan beban, lansia adalah kita di masa depan. Iya, betul sekali ya. Jadi rantai kata ini ya harusnya membawa pesan, yaitu lansia bukan beban, lansia adalah kita di masa depan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan. Terima kasih Ibu, silakan duduk lagi. Oke, setelah mendengar pesan dari rantai kata tadi, ini saya pengen tanya nih sama ibu-ibu. Sekarang kalau misalnya di rumah, siapa aja yang tinggal di rumah Ibu? Opa. Nenek, opa. Kalau Ibu? Anak-anak ya, tidak ada orang tua Ibu di rumah? Iya. Oke, nah alhamdulillah ya kalau misalnya orang tuanya masih ada ya, mari orang jaga sama-sama ya. Nah, kalau misalnya tadi Pati Ibu Muli ada opa, nenek ya, Ibu Iis juga ada opa. Nah, mereka ini disebut apa gitu? Lansia, betul ya Ibu Nabila. Nah, jadi kalau misalnya lansia itu ada di mana saja sih? Ada atau orang mau dapat di mana ini lansia ini biasanya? Di rumah. Panti jompo. Pokoknya di sekitar masyarakat pasti ada lansia. Ada lansia ya. Atau ibunya atau papanya Ibu Nabila ada di panti jompo ya? Tidak ada. Tidak ya? Oke. Nah, jadi sekarang saya minta untuk ibu-ibu ya, bisa berdiskusi juga. Untuk ibu-ibu menyampaikan pendapat nanti tentang siapa saja yang disebut lansia, apa DP syarat ya, semacam itu. Apa syarat yang bisa dikatakan ibu atau bapak ini sebagai lansia. Terus di mana saja ada lansia dan bagaimana keadaan atau kondisi lansia tersebut ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Jadi di sini saya ingin dengar pendapat dari ibu-ibu, siapa saja sih yang bisa disebut lansia atau ya istilahnya DP syarat
kalau misalnya dikatakan lansia itu bagaimana ya? Ada yang bisa memberikan pendapat, siapa saja? Ya, silakan Ibu Iis. Berumur di atas 60. Oke, di atas umur. Selanjutnya, di mana orang biasa baku dapa atau melihat lansia? Bagaimana kondisi lansia? Nah, jadi kita bisa mengerti ya, pengertian lansia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Ibu-ibu tentang lansia. Nah, jadi kalau misalnya menurut undang-undang ya, lansia itu terbagi menjadi 3. Ada lanjut usia, ya, yaitu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun ya. Tadi sudah betul ya Ibu Iis, sudah paham bahwa lansia umurnya di atas 60 tahun. Nah, tapi kalau misalnya lansia pada program PKH ini syaratnya itu di atas 70 tahun. Jadi mohon maaf ya bagi ibu-ibu yang punya lansia belum umurnya di atas 70 tahun, dari 70 tahun ke atas itu belum dapat bantuan. Ya, jadi ibu-ibu sudah paham ya pengertian lansia apa dan siapa saja yang termasuk golongan lansia. Ingat untuk PKH ya, ini banyak banget yang tanya ke Dela kalau misalnya kenapa saya Mama tidak dapat PKH, tidak dapat bantuan, kenapa Tioma ini ya sok keluar dari PKH, DP bantuan tidak masuk. Mohon maaf sekali lagi, itu karena sistem yang mengatur ya, kalau belum 70 tahun ke atas jadi belum dapat. Nah, sudah tahu lansia seperti apa. Sekarang saya ingin tanya, kenapa sih lansia itu perlu diperhatikan ya? Ada yang bisa jawab? Karena sudah tidak Ya, produktif, sudah tua itu sudah lemah kondisinya, jadi harus istilahnya dibantu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas ya lebih lanjut kenapa sih lansia perlu diperhatikan. Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan mengapa harus peduli kepada lansia. Pertama, itu adalah amanat dari undang-undang ya. Amanat dari undang-undang tentang kesejahteraan lansia yang memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Sini ada 3 kondisi lansia yang akan kita pelajari, yaitu kondisi fisik, yang kedua kondisi psikososial, bagaimana hubungan dirinya terhadap orang lain, itu psikososial. Kalau fisik udah tahu kan ya bagaimana kondisi tubuhnya. Kalau psikososial itu bagaimana hubungan si lansia dengan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tentang kondisi spiritualnya, yaitu tentang kerohaniannya. Oke, paham ya ibu-ibu? Oke, nah jadi ibu saya bagi ketiga ibu ini dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 25. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita sudah habis waktu diskusinya. Sekarang saya minta kelompok 1 dulu untuk memaparkan bagaimana kondisi fisik dari si lansia. Dipersilakan Ibu Nabila mewakili kelompok ya. Ya, jadi Ibu Nabila menuliskan hasil diskusi, terus nanti dipresentasikan ya Ibu ya.
Ada hal lain yang kondisi spiritualnya atau rohaninya mungkin malah sebaliknya, atau ada seperti apa Ibu? Rajin beribadah. Malah rajin beribadah ya, karena memang betul biasanya lansia itu yang ingat mati jadi takut ya akan kematian, aduh masa mudanya banyak dosa gitu ya, jadi malah rajin beribadah. Oke, terima kasih Bu Muli, silakan kembali ke tempat. Oke, baik, terima kasih sudah betul semua ya. Tadi sudah lihat juga kondisi-kondisi di buku Pintar Ibu-Ibu di kartu bergambar. Setelah ini mari kita lihat ya sebenarnya apa saja yang berdampak pada kondisi fisik pertama. Nah, kondisi fisik yang pertama ya, baik. Jadi itu ya Ibu-ibu ya, kondisi fisik atau biologisnya, psikososialnya dan juga spiritual atau rohaninya pasti berubah ya. Nah, biasanya orang tua itu kelakuannya hampir sama kayak anak-anak, betul? Betul ya. Jadi maka dari itu sangat perlu untuk kita perhatikan. Nah, jadi Ibu-ibu, di sini ada prinsip. Ya, di sini ada prinsip melayani lansia, yaitu silakan Ibu tolong dibaca bersama-sama. Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. yang Nah, jadi Ibu, tiap lansia itu dapat mengalami permasalahan yang sama namun berbeda penanganannya. Ya, setiap lansia beruban, setiap lansia pikun, tapi penanganannya itu bisa menjadi berbeda karena beda orang, beda sifat. Ya, penanganan permasalahan disesuaikan dengan tipe lansia dan disesuaikan dengan kondisi lansia secara fisik maupun psikisnya. Ya, jadi ada lansia yang tadi cepat tersinggung, ada juga yang tidak. Itu jadi bagaimana cara orang sebagai anak terdekatnya yang mengetahui bagaimana perilaku dan sikapnya itu menangani permasalahan sesuai dengan kondisinya. Sudah ada pada penghujung materi kita. Sebelum saya akhiri, di sini saya ingin menampilkan video ya untuk ibu-ibu, yaitu video tentang surat untuk anakku. Nah, ini siap-siap tisu nih ibu-ibu. Silakan dengar. Ya, jadi apa aja yang sudah ibu-ibu dapatkan dari video tadi? Silakan. Tidak boleh membentak orang tua yang sudah tua. Ya, jadi betul ya ibu ya, tidak boleh membantah atau membentak kedua orang tua kita, karena di video tadi juga kita lihat bahwa surat dari ibu untuk anaknya nanti di masa depan akan menjadi tua, lemah, janganlah dikatain tuli ya, atau misalnya buta, tapi kita harus rangkul orang tua kita supaya orang tua kita bahagia. Kita bisa pelajari pada pertemuan ini ya. Nanti saya sudah menyiapkan hadiah bagi ibu-ibu yang telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Siapa yang mau? Silakan Ibu Iis maju ke depan, tepuk tangan dulu. Lansia adalah orang tua kita yang harus kita sayangi, kita jaga, kita perhatikan, jangan ditelantarkan,
kalau dapat PKH uangnya bukan untuk kita tapi untuk lansia itu sendiri, untuk membeli makanan, untuk berobat dan lain sebagainya. Yang penting PKH untuk lansia itu sendiri. Wih, tepuk tangan dulu. Nah, di sini saya punya hadiah ya untuk Ibu Iis yang sudah aktif juga dan memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Nanti ibu-ibu di lain kesempatan juga bisa ya dapat hadiah ya. Yang penting aktif dan juga bisa berkontribusi dalam materi ini dan juga paham pasti ya Ibu Iis ya. Silahkan. Terima kasih. Ya, silahkan kembali Ibu. Ya, jadi seperti rantai kata kita pada awal sesi ya, di mana lansia itu bukan beban, tetapi lansia itu adalah kita di masa depan ya. Nah, mari perlakukan lansia dengan baik karena biasanya apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai ya. Dan mari beri dukungan dan semangat kepada lansia agar tetap bahagia dan juga tetap berkarya. Dan lansia Indonesia harus sehat dan bahagia. Oke. Sebelum mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya minta kesepakatan kepada ibu-ibu untuk ini. Apakah yang semua dibicarakan pada pertemuan hari ini penting untuk dilakukan? Iya. Penting ya. Apakah kita dapat mempraktikannya di rumah? Iya. Bisa? Yakin ya, bisa dipraktekkan. Jadi jangan lupa untuk praktekkan hal-hal ini tadi, seperti prinsip-prinsip melayani lansia, apa saja kondisi fisik, psikososial atau rohani yang berubah pada lansia atau yang bermasalah, bagaimana cara kita menangani sikap yang sulit pada lansia itu. Dari pertemuan ini kita sudah tahu dan bisa membuat penanganannya ya ibu-ibu. Nah, untuk itu jangan lupa juga ya, bagi tetangga yang tidak hadir atau yang bukan PKH ya, ibu-ibu bisa memberikan materinya, memberikan sosialisasi juga kepada keluarga-keluarga ya untuk menerapkan materi ini. Dan akhirnya mari kita tutup dengan doa. Semoga kegiatan ini bisa beroleh manfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu-ibu sudah hadir. Nah, sekarang kita akan mengetes semangat ibu-ibu lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke, nanti selanjutnya kita akan membuat permainan yang lebih menarik lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa datang ya ibu-ibu. Jangan lupa bawa buku pintar. Oke? Ya. Terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.